Pemerintah Kabupaten Belu melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Forum Masyarakat Peduli Sungai atau Formapes melakukan sosialisasi kepada masyarakat di bantaran Sungai Talau. Sosialisasi ini terkait dengan pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Sampah yang tak terurai seperti plastik menjadi masalah utama dalam pencemaran lingkungan, baik pencemaran tanah maupun laut. Sampah juga merupakan limbah yang dapat menyebabkan luapan air sungai apabila terjadi banjir. Melihat kondisi ini, Pemkab Belu bekerja sama dengan Formapes melakukan sosialisasi saat menggelar aksi bersih menyusuri Sungai Talau yang digelar Jumat 8 November kemarin. Pengalaman kami terkait pengelolaan sampah bersama semua perangkat di sini, mereka mendukung kami. Setiap kali Jumat itu ada kegiatan Jumat bersih. Kalau tidak terpusat, kami biasanya menginstruksikan kepada perangkat untuk menginformasikan kepada seluruh kepala keluarga itu membersihkan kintangnya masing-masing. Camat Kota Atambua Yohanes Moruk menyampaikan, kegiatan ini merupakan kepedulian masyarakat dalam melihat sampah yang merupakan masalah utama dalam kehidupan masyarakat. Yohanes Moruk juga menghimbau kepada masyarakat untuk memperhatikan sampah mulai dari diri sendiri. Bagaimana kita bentuk kepedulian kita terhadap sampah itu dengan cara mengurangi sampah, yaitu setiap orang berkewajiban untuk mengelola sampahnya sendiri. Minimal dia mengumpulkan, kemudian membuat ke tempat sampah, kemudian nanti sampah-sampah tadi akan diangkut atau dipilah oleh teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kelurahan. Kalau ke depan kita seluruh warga rumah tangga yang ada di perkotaan ini menjadi pelanggan sampah, saya kira sampahnya akan sedikit karena setiap orang tentunya setiap hari memproduksi sampah, dan menurut ilmunya ya rata-rata setiap hari setiap orang itu memproduksi 0,7 kg sampah. Selain sosialisasi pengelolaan sampah, kelompok masyarakat juga mendapatkan fasilitas alat pengelolaan limbah sampah. Fasilitas ini diserahkan oleh Balai Besar Sungai Nusa Tenggara II kepada masing-masing kelurahan di kecamatan kota. Kegiatan hari ini sebenarnya merupakan kegiatan penyerahan alat-alat sampah yang disiapkan atau difasilitasi dari Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara II atas permohonan atau permintaan dari Forum Masyarakat Peduli Sungai Talau yang dibentuk dibukukan pada tahun 2019 silam. Harapan kami tentu saja peralatan cacah sampah ini bisa digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat penerima, dan bila memungkinkan peralatan-peralatan seperti ini semoga bisa ditambah difasilitasi lagi sehingga kepedulian terhadap sampah menjadi perhatian dari seluruh masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya alat ini dapat digunakan sebaik-baiknya untuk kelompok bisa berkembang sehingga meminimalisir sampah plastik yang ada di bantaran Das Talau. Pihak pemerintah juga berharap dari hasil sosialisasi pengelolaan sampah ini, masyarakat dapat menyadari pentingnya mempedulikan lingkungan dengan menjaga kebersihan. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Belu melalui Sekretaris Daerah Yohanes Andes Prihatin membuka secara resmi pelantikan Komisi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu dan rapat koordinasi tahunan MUI bersama tokoh masyarakat Islam Kabupaten Belu. Puluhan anggota Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu memenuhi gedung Betelelenok Atambua untuk mengikuti rapat kerja tahunan dan pelantikan Komisi Majelis Ulama Indonesia yang terlaksana pada Kamis 14 November 2024. Pada sambutannya, Sekda Belu Yohanes Andes Prihatin menyampaikan toleransi antar umat beragama di Kabupaten Belu
merupakan contoh yang baik dalam berdampingan antar umat beragama dalam berinteraksi, dan keluarga Muslim merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kabupaten Belu. Banyak guru saya yang berasal dari guru dan pemimpin-pemimpin saya berasal dari keluarga Muslim. Oleh sebab itu, sebagai Majelis Ulama Indonesia, organisasi yang merupakan mitra pemerintah, kami pemerintah juga menaruh sedikit perhatian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ketua. Kenapa? Salah satu tugas dari pernikahan pemerintah juga berharap agar nantinya MUI senantiasa memberikan masukan-masukan, memberikan nasihat, memberikan informasi kepada pemerintah untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Kabupaten Belu. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu, Haji Abdullah Belajam menyampaikan, kegiatan rakor ini merupakan kegiatan yang ke-9 kali di Kabupaten Belu dengan pembentukan MUI di tingkat kecamatan. Rakor ini juga bertujuan menghimpun aspirasi umat Muslim yang ada di Kabupaten Belu untuk sama-sama dengan pemerintah membangun Kabupaten Belu. Menyampaikan atau menghimpun aspirasi dari seluruh tokoh agama yang ada di Kabupaten Belu, yang mana dengan satu tujuan adalah kita akan bekerja sama. Kita mari berkolaborasi, bergotong royong, karena MUI sendiri tidak mungkin akan mampu bergandeng tangan dengan pemerintah. Untuk itu kami meminta kepada seluruh organisasi Muslim yang ada di Kabupaten Belu bersama-sama dengan kami, kita akan berkolaborasi dengan pemerintah, memajukan program-program pemerintah Kabupaten Belu, khususnya kita di Terai Belu, tercinta di daerah perbatasan. Haji Abdullah juga melantik ketua dan anggota Komisi MUI di tingkat kecamatan dalam penerusan tugas yang diberikan MUI tingkat provinsi maupun nasional. Ia juga menyampaikan kepada masyarakat Muslim yang ada di Kabupaten Belu untuk bergandeng tangan bersama pemerintah dan tokoh agama lain dalam membangun Kabupaten Belu yang merupakan daerah toleransi. Dari Belu, tim liputan Atambua TV melaporkan. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi untuk penguatan kapasitas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS se-Kabupaten Belu. Seluruh anggota hadir untuk mendengarkan langsung arahan dari Ketua Bawaslu Belu, Agustinus Bau. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Belu menggelar rapat koordinasi untuk penguatan kapasitas pengawas tempat pemungutan suara atau PTPS se-Kabupaten Belu. Kegiatan yang digelar di Gor El Alboni Atambua ini dihadiri oleh ratusan peserta dari setiap kecamatan se-Kabupaten Belu. Ketua Bawaslu Belu, Agustinus Bau, memberikan pembekalan kepada seluruh unsur pengawasan, terutama terkait pengoptimalisasi peran pengawasan dari masa tenang hingga pencoblosan surat suara. Agustinus menegaskan pentingnya profesionalisme, integritas, dan pemahaman regulasi bagi PTPS untuk memastikan pemungutan suara berjalan adil dan transparan. Ya, pertama yang perlu diantisipasi adalah terkait intimidasi. Intimidasi dengan para pihak yang punya kepentingan yang berusaha untuk mempengaruhi para pemilih dan juga penyelenggara di tingkat TPS. Berkaitan dengan cara-cara seperti itu, pengawas TPS harus tampil berani untuk cegah dan tindakan-tindakan yang bisa mempengaruhi pilihan orang di tingkat TPS. Setelah mengikuti kegiatan, salah satu pengawas TPS di wilayah Tasifeto Barat, Franciscus Yosep pun menyebut penguatan kapasitas ini bermanfaat untuk membekali PTPS agar mampu menghadapi tantangan di lapangan. Dirinya yakin dengan pelatihan ini, maka akan mampu menjalankan tugas secara profesional dalam Pilkada 2024. Pengawasan yang perlu untuk melakukan pencegahan saja, tetapi kalau memang sampai terjadi hal-hal yang lebih dibutuhkan lebih dari pengawasan, kita
bisa juga kita lakukan penindakan dengan kita laporkan kasus-kasus itu ke bagian atasan kita. Pilkada 2024 akan digelar serentak pada 27 November 2024. Bawaslu sendiri adalah lembaga yang memiliki peran vital dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia. Sebagai pengawas penyelenggara pilkada, Bawaslu bertugas memastikan setiap tahapan pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Kabupaten Belu dan Melaka masih memiliki hutan yang cukup luas untuk potensi jangka panjang. Kami akan kembali usai jeda.